bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, oh atas kasih-Mu. Ku bermazmur Bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaranku, Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
hidup-Mu. Engkau telah menyelamatkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau meninggikan diri-Mu lebih dari apapun. Betapa banyak kita mau menyembah Tuhan, buka kedua tangan kita. Kami berdoa, Shikara la bayara la bara la bara la bara la bara. Hanya nama Yesus yang layak terima pujian kita. Shikara la bayara la bara la bara. Hura la bashikana la mo. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kau ditinggikan, Kau disembah. Kiara la bashikara la bayara la bara la bara la biara. Ora la bashikara la bayara la. Kiara la bashikara la bara. Mari tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Build him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Oh, sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out the joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Inhabits the song of His saints and lives in their praises. Sing the Lord. The Lord inhabits the song of His saints and lives in their praises. Oh, sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, A palace. a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out the joyful song, His love goes on. love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple here. Sing out, the Lord is near. Sing. We come to worship together as one, with music and singing. Rejoice. Rejoice in all that the Father has done. Let's live out another hymn. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out a joyful song, His love goes on and on. When praises abound, His glory surrounds us, building His temple near. The Lord is near. Sing out, the Lord is near. Berapa banyak kita percaya Tuhan hadir di tengah kita. Sing out. Sing out.
me. Sing out. Sing out. Sing out. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Sing crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, or laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari angkat tangan kita sama-sama dan katakan, crucified, laid behind the stone. Yes, you lived to die, oh, rejected and alone, like a rose, oh, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground.
You took the fall and thought of me above all. Sing crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sambil saya undang kita bangkit berdiri bersama. Angkat tanganmu. Crucified, laid behind the stone. You lived to die, oh, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yes, he is crucified, crucified, laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone. Oh, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You took the fall. You took the fall and thought of me above all. You took the fall and thought of me above all. Bukankah dia disalibkan supaya kita semua beroleh hidup? Mari angkat kedua tangan kita bersama. Shandara labara, kindabara labara labasha. Mari angkat suaramu pagi hari ini. Oh, Yesus, kanana labo, la 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 labo. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, daralabashadarabo. Haleluya, haleluya. Oh, rabaralabaralabaralabaralabash.
Dia berikan yang terbaik bagi kita, bahkan Dia berikan nyawanya. Tidakkah pantas hari ini kita berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan? Mari angkat tangan kita bersama. Angkat hatimu, angkat suaramu. Oh, ini yang dapat yang kami lakukan untuk Engkau Tuhan. Pujian, penyembahan dan hidup kami bagimu. Terima kasih. Terima kasih. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Katakan karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Semua angkat tanganmu, katakan karena salibmu ku hidup, karena salibmu
mujizatmu di hidupku. Satu kali lagi lambaikan tanganmu bersama, katakan karena salibmu aku hidup, karena salibmu ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, untuk melakukan mujizat, untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, ku berikan hatiku dan jiwaku, yes Lord, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan berikan hatiku dan jiwaku, yes Lord, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan atas segalanya. Kau yang hidup, yang memilikiku, bertata atas hidupku Tuhan, yang membelaku, membela keluargaku Tuhan, untuk selama-lamanya. Kau baik,
Kau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 layak disembah Tuhan, layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Kau hidup dalamku. Hidup dalamku. Baik, sangat baik, baik Kau Tuhan. Untuk selama-lamanya Kau baik, baik Tuhan. Layak terima pujian, penyembahan dari kami. Terima kasih Tuhan.
untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan, untuk kebaikan, untuk campur tangan Tuhan, untuk tangan-Mu yang tidak pernah lepas dalam hidup kami. Engkau yang telah mati dan Engkau yang telah bangkit bagi kami. Biar kami bisa menghargai itu. Sampai Engkau datang kali yang kedua, kami boleh bertahan di dalam iman kami. Dan Engkau yang sama, yang pernah mati bagi kami, yang bangkit bagi kami. Engkau yang sama ada di tengah-tengah kami, sedang memberkati kami. Berkati seluruh umat-Mu di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali. Urapi kami dan lawat kami pribadi lepas pribadi. Dan biar kami pulang, kami membawa sumber berkat itu. Kami bawa di dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami di hari-hari ke depan. Berbicara Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala, sidang, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita. Di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-66. Kalau saudara tidak berkeberatan dan sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Dapat semua? Tentang kubur Yesus yang dijaga. 1, 2, dan 3. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, inilah penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Kita ada di hari Jumat yang agung, di mana ibadah di tempat ini terlaksana untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam bentuk pengorbanannya, hidupnya, nyawanya dia serahkan bagi saya dan Anda di tempat ini. Dan di pagi yang indah ini, kita masuk di dalam persiapan di mana 2000 tahun lebih yang lampau, Yesus pernah mati dan bangkit bagi kita. Dan kita tahu bersama bahwa kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Kita menyembah Tuhan yang hidup. Dia sudah tidak mati lagi, dan dia sudah ada di sorga sekarang, dan dia sedang memberkati kita. Nah saudara,
dalam satu sisi, yaitu Yesus melakukan bagiannya. Itu begitu sempurna. Dan ternyata di dalam Paskah yang indah itu ada juga bagian kita. Sekali lagi saya ulang. Yesus telah mengerjakan bagiannya secara sempurna. Dan di dalam Paskah itu ada juga bagian kita sekarang. Dan apa yang kita kerjakan dan lakukan di dalam kehidupan ini sangat amat mempengaruhi apa yang kita juga bisa dapatkan di kemudian hari. Entah itu di hari-hari mendatang di dalam kehidupan di dunia ini maupun nanti ketika kita sampai di sorga. Nah, Anda perhatikan ayat yang ke-62. Di situ dikatakan keesokan harinya. Kita tahu bahwa Yesus mati di hari Jumat. Ya. Dan Alkitab katakan keesokan harinya. Berarti kalau kita hitung-hitungan hari dalam bahasa Indonesia, berarti itu hari Sabtu. Keesokan harinya. Ya. Dan lebih jauh, saya melihat bagaimana mereka, siapa itu mereka? Mereka adalah 3 kelompok orang ya, yang benci Tuhan Yesus dan bahkan yang menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka adalah yang pertama, imam-imam kepala. Dan rasanya kita kaget, kok kenal Tuhan? Kok yang melayani Tuhan bisa seperti itu? Imam-imam kepala yang pertama, dan yang kedua orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi yang terkenal juga dengan kemunafikannya, bersama-sama Alkitab katakan menghadap Pilatus. Kelompok yang ketiga adalah Pilatus. Seseorang yang menjaga citra dirinya sedemikian rupa. Yang selalu hidup di tengah. Tidak mau berurusan dengan yang kiri, tidak mau berurusan dengan kanan. Pokoknya selalu untuk keselamatan dirinya. Dan Anda perhatikan bahwa 3 kelompok ini Alkitab katakan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mereka sudah berkumpul kembali. Dan 3 kelompok ini adalah orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan Alkitab katakan di situ, keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan. Persiapan Paskah tentunya. Ya. Nah, saya dan Anda di tempat ini juga bisa mengambil manfaat faedah daripada perikop yang sedang saya bagikan buat Anda. Terkesan kalau Anda perhatikan dari ayat yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-66 tidak ada kiprah, tidak ada kinerja, bahkan kita tidak melihat Yesus secara directly dinyatakan di dalam perikop ini. Bahkan tidak juga murid-muridnya. Sehingga rasa-rasanya kubur Yesus dijaga perikop ini rasa-rasanya kita akan abaikan. Kalau tidak ini masuk di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena kita pikir ini cerita tentang 3 kelompok yang benci Tuhan kok. Buat apa kita baca gitu loh. Tetapi ternyata karena dia masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, pastilah ini ada arti bagi kita. Amin saudara. Nah, yang saya mau bagikan buat saudara betapa orang luar sana, orang yang benci Yesus sekalipun, mereka memiliki satu persiapan yang matang. Alkitab katakan keesokan harinya yaitu sesudah hari persiapan. Mereka berkumpul kembali. Berkumpul kembali untuk membahas apa? Ternyata untuk membahas pribadi yang bernama Yesus yang telah mereka bunuh itu dan yang sudah mati. Coba kalau kita kaji ulang terus kembali kita renungkan. Wah, di sisi lain kita berkata begini, buat apa lagi dibahas? Orang sudah mati kok. Sudah selesai. Kalau saya dan Anda di tempat ini mungkin punya perkara, punya persoalan dan orang itu sudah, jangankan mati, sudah tertati-tati saja. Teman saya pernah hutang sama saya gitu.
Ya. Besar, bagi saya itu uang yang sangat besar karena selama 8-12 tahun saya kumpulkan itu untuk beli rumah gitu. Untuk bangun rumah. Ternyata dia tidak bisa mengembalikannya. Saya kasih dia pelan-pelan dan sampai satu saat dia tidak bisa mengembalikannya. Dan tentunya saya akan mau ambil itu uang. Tetapi ketika saya dengar dan saya lihat sendiri, ternyata teman saya ini sudah jatuh, sudah tidak berdaya gitu loh. Terus dia punya perusahaan bangkrut, apalagi yang saya harus harapkan gitu. Dan secara manusia di dalam Tuhan, saya berpikir sederhana, ya udahlah, I forgive you and forget you, udah gitu. Karena buat saya, kalau saya terus urus dia, nggak selesai, hidup saya akan terbagi, terpengaruh gitu. Dan Anda perhatikan kalau saya juga melihat 3 kelompok ini buat apa lagi urus Yesus. Tapi ternyata itu hal yang pertama ada. On the other hand, di sisi yang lain, ternyata ini adalah sesuatu yang perlu juga kita pelajari dari mereka. Tidak ada salahnya juga kita belajar dari orang dunia atau orang sekuler selama itu memang bermanfaat. Anda perhatikan di sini. Bagaimana mereka mempersiapkan secara baik, teliti, cermat, akurat. Dan kita perlu belajar untuk hal ini. Coba saya dan Anda di tempat ini kadang kita menjadi orang Kristen, tapi seringkali persiapannya kurang. Maaf saudara, ngeroh terus. Sekali lagi, ngeroh terus. Belum apa-apa, oh haleluya, haleluya, oh glory. Pak nggak kerja, Pak, haleluya, haleluya, haleluya. Pak nggak cari nafkah, amin, amin, haleluya, amin. Alkitab bilang nggak kerja, nggak makan, nggak punya persiapan khusus. Ini yang membuat hidup kita tercecer, saudara. Sehingga akhirnya kita melihat begitu. Ya, kuasa Tuhan itu tidak maksimal bekerja dalam kehidupan kita. Waktu kita melayani Tuhan juga persiapannya kurang. Kita mau pergi beribadah aja juga persiapannya kurang. Masih ada roh ngantuk, kadang rohnya belum ngumpul. Padahal kita tahu ini Jumat yang agung. Kita tahu bahwa Yesus mati 2000 tahun yang lampau, mestinya persiapan kita cukup maksimal. Dan itu sangat menentukan apa yang kita dapat nanti ke depan. Dan kita belajar dari 3 kelompok ini. Dan ternyata persiapan yang mereka lakukan juga perlu kita pelajari. Dan saya pelajari bukan dari mereka saja, tetapi dari apa yang ditulis dari kebenaran firman Tuhan. Nah, langkah-langkah persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kehidupan di depan yang tidak mudah, saudara. Zaman ini kata Alkitab bertambah lama bertambah jahat, kesempatan kerja semakin berkurang, ya, umur semakin bertambah-tambah. Cash money udah sulit didapat. Saya punya banyak teman pengusaha dan keluhannya sama. Kemarin saya duduk di TP, itu, ya, ada teman saya bilang, aduh Pak, ini rasa-rasanya dagang bisnis ini. Aduh sebelum pemilu begini, setelah pemilu saya juga nggak tahu pasti, bicaranya begitu. Terus teman yang satu lagi pengusaha nyambung, bener, saya begini susah, begitu susah, mau beli susah, mau jual susah, aduh semuanya naik. Apalagi yang saya harus beli dan berapa saya harus jual. Dan ternyata dua-duanya terus mengarah ke saya, jadi bagaimana Pak? Terus saya jawab, kan kalian yang dagang, bukan saya. Mereka bilang, iya nih Pak, aduh. Dan saya bilang begini, lakukan persiapan-persiapan yang maksimal. Maksud Bapak, apalagi yang harus saya persiapkan? Khususnya tentang mental, khususnya tentang iman, khususnya tentang karakter. Dan biasanya kalau orang yang mempersiapkan dirinya dengan baik, sama juga seperti ujian nasional. Dulu 2 anak saya waktu masuk juga di dalam ujian, saya katakan begitu, dia bilang, aduh Pak susah amat gitu. Waktu dia masuk juga ke satu university, terus dia bilang, aduh Papa susah. Dia mau masuk di itu aja tuh, di bagian yang sederhana gitu ya. Tapi satu malam saya dapat mimpi dan pagi-pagi saya bilang kepada anak saya yang sulung, Kak, tadi malam Papa mimpi. Dia jawab gini, oh iya mimpi dari mana Tuhan?
Terus mimpi apa? Katanya kamu harus masuk Kak di IT. Kamu harus masuk di sistem information system. Dia gini, aduh susah banget. Papa aja deh yang sekolah. Saya bilang, loh ini aku mimpi dari Tuhan Kak. Aduh, aku sudah sama mama udah mau masuk di marketing. Pak yang sederhana-sederhana aja deh. Kata papa kan ada Tuhan di tempat manapun kita akan diberkati. Kak, kamu gak boleh gitu. Kamu harus persiapkan dirimu dengan baik, pasti gak ada yang susah. Aduh Pak, sekolah zaman dulu dengan sekolah zaman sekarang beda. Oh ya udah ya. Itu aku udah diterima di 3 university Pak, tahu gak? Aku sekarang bebas pilih. Papa lagi masuk ke universitas yang keempat. Saya bilang sekali lagi bukan papa tapi Tuhan. Kalau kau masih percaya papa hamba Tuhan, ini dari Tuhan asli. Terus dia ngomong, yang dari Tuhan bahaya juga ya Pak ya. Bahaya dong nih, bahaya. Terserah kamu. Terus dia pergi sama ibunya. Tiba-tiba sore dia pulang ya nggak jumpa dengan saya, tapi malam jam 11 malam anak saya datang ke saya, ketok kamar. Terus buka pintunya, saya lagi nonton TV, terus dia bilang, Papa ada 500.000 enggak? Terus saya tanya buat apa? Itu aku mau masuk di universitas yang kata Tuhan. Terus saya bilang, loh tadi bukan sudah diterima? Iya tapi di tengah jalan bahas sama mama nanti terjadi apa-apa jadi gak enak Pak. Bukannya ngancem si Tuhan tapi aku tahu sih ada konsekuensi logisnya Pak. Oh, tapi kamu keberatan sih. Tapi Tuhan Pak dia gede sih, kalau sepantar sama aku lawan. Dia gede banget. Saya kasih dia 500.000, pagi-pagi pergi dengan istri saya. Selesai dia daftar, terus dia bilang, aduh Papa, yang lamar Pak semua kacamata tebel Pak. Semuanya yang jalan udah terbongkok-bongkok begitu Pak. Papa mau aku umur 25 udah terbongkok-bongkok. Saya bilang, Kak begini, segala sesuatu kalau kita persiapkan dengan matang dan baik. Tuhan tidak pernah menciptakan orang itu bodoh, tidak pernah. Tuhan kan menciptakan manusia katanya segambar dengan dia. Ayo Kak belajar dari sekarang. Dia belajar pagi, siang, sore, malam, subuh, pagi, siang, sore, malam, subuh. Sampai turun berat badannya. Terus dia lihat saya gini, Papa tega nih lihat aku begini. Saya bilang amin Kak, yang penting belum mati kan. Akhirnya masuk saudara, ternyata minggu depannya dapat pengumuman, dia masuk kelompok dari anak murid yang boleh kuliah duluan karena nilainya sangat baik. Saya mau katakan buat Anda, ini baru bicara tentang sekolah, apalagi bicara tentang hidup. Amin saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa kok. Kalau kita siapkan dengan baik segala sesuatu tidak ada yang susah. Kita punya Tuhan yang mampu menerobos segala persoalan dan masalah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah ini persiapan atau langkah-langkah persiapan yang mestinya umat pemenang, umat Paskah itu lakukan. Yang pertama, coba kita lihat ayat yang ke-63. Mari baca sama-sama. Ini persiapan yang pertama ya. Menjelang Paskah yang indah, bahkan menghadapi hidup yang katanya tekanannya berat. Ayat 63, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan mereka berkata, Tuan kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Tuan kami ingat bahwa si penyesat itu kata mereka. Tapi kata kita, aku ingat Yesus Kristus yang hidup itu pernah berfirman bahwa 3 hari setelah dia mati dia akan bangkit gitu. Jadi yang pertama persiapan apa yang harus kita lakukan? Lucu kan? Aneh rasanya tapi juga ada kagum di baliknya. Saya kagum justru, kenapa demikian? Meskipun musuh sudah mati, dibenci, mati, sudah dikubur, tapi tetap masih mengingat perkataannya. Halo? Mestinya saya dan Anda di tempat ini sebagai gereja Tuhan yang telah ditebus, pengingatannya harus double.
Amin. Harus ingat perkataan janji firman Tuhan kepada kita, khususnya pada saat kita mengalami tekanan hidup. Jangan hanya cuma ingat masalahnya saja. Aduh, saya punya hutang banyak, nggak kebayar kali Pak. Saya punya penyakit sudah divonis oleh dokter stadium 2. Mau masuk stadium utama Senayan. Sebentar lagi kami akan bercerai, Pak. Saya sudah diancam, Pak, oleh banyak orang. Aduh. Oke. The fact, the reality, we face it. Kita alami itu. Kita hadapi itu. Tapi ada yang jauh lebih penting daripada itu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Itu yang harus kita ingat. Ingat janji Tuhan yang ada puluhan ribu dalam kebenaran firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan perkataanku, maka aku akan mengangkat engkau di atas bahkan melebihi bangsa-bangsa yang lain. Ingat itu. Aku akan menjaga keluar masukmu. Ingat itu. Seluruh keluargamu aku akan jaga. Dan tiada seorang pun yang bisa bertahan berhadapan dengan engkau. Ingat itu. Jangan ingat masalah. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Yang dia ingat lagu itu terus. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kok gak tahu arah jalan pulang? Oleh sebab itu gunanya ibadah. Itu gunanya dengar firman. Itu gunanya baca firman. Itu gunanya Anda diingatkan kembali, to remind you more and more bahwa ada janji Tuhan dalam hidup kita. Waktu saya sakit pinggang, mungkin Anda pernah dengar ini khotbah atau Anda nonton di YouTube. Saya udah gak bisa bergerak, jalan aja saya merayap. Tapi mama saya bilang begini, kau kan hamba Tuhan. Tuh. Ingat janji Tuhan. Ada perkataan Tuhan di atasmu. Terus saya jawab, yang mana ya Ma? Yang mana lagi? Tanya sama mama. Mama juga lupa yang mana itu. Baca firman yang berhubungan dengan penyakitku ya Ma, pinggang. Bukan hanya penyakit pinggang, apa saja dia akan lalukan itu. Minta, ingat itu. Oh bisa ya masuk, pasti. Jangan ingat yang lain, jangan ingat mau mati, jangan ingat lumpuh, ingat janji Tuhan. Mulai, tiap kali saya tidur, saya tengkurap, saya merangkak, saya ingat itu dan saya nyanyi. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Sakit, enggak langsung ret. Itu Satria Baja Hitam. Sakit. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu. Terus, tiap pagi sampai naik, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Terus. Dan tulang-tulang yang katanya ada penyempitan.
dibuat melebar. Kan penyempitan. Dan akhirnya sampai hari ini nggak pernah menyerang lagi. Sampai dokter bilang, wah amazing. Sampai dia tanya kepada saya, kamu kerja di mana? Ibu saya bilang, dia pendeta dokter. Dokter bilang gitu, biasalah kalau orang Kristen selalu mematahkan ilmu kedokteran. Beri tepuk tangan yang meriah itu buat Tuhan. Yang belum punya jodoh, ya. Ingat janji Tuhan. Saya kali-kaliku laki-laki gak laku-laku. Laku. Amin saudara. Tante saya aja umur 63 laku. 63 tahun ya. Ibu-ibu 63 tahun, 63 tahun. Itu seperti pohon Natal kena salju. Saya aja lihat tante saya, aduh tante, aduh. Dia suka nanya gitu, warom, nen. Dia tanya warom, ya kok lachen, nen. Kan boleh lachen, kan boleh ketawa kan. 63 tahun, Drien Sester. 63. Mama saya bilang gini, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya bilang, mah ke laut, mah, ke laut. 63, yo kan kamu nggak tahu Tuhan yang hidup. Kamu pikir nggak ada orang yang mau dengan yang 63? Mau. Saya tanya siapa? Iya nggak mungkin, umur 18 nggak mungkin. 27 nggak mungkin. Dia berikan yang sepadan. Dapat tuh orang Belanda. Hari ini dia hidup di Netherlands umur 81 tahun. Dan waktu dia pulang ke Indonesia gitu, dia bilang, dah. Saya aja kaget. Ini sih Jennifer Lopez. Gitu. Ibu saya bilang, kok jangan ragu dengan perkataan Tuhan. Gak boleh ragu dengan janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Teman saya SMA aja nggak lulus. Lulusnya terpaksa didorong, saudara. Bahasa Inggrisnya aja, aduh. Kan I harusnya M, dia tulis IS. Kan keliwatan itu. Sampai saya bilang, lu goblok banget sih. Masa IS? Gue ginihan, cap cip cup dapat is. Gue pikir ini pertanyaan jebakan dari tadi A, B, kok belum pernah C, udah C aja is. Tiba-tiba saya ketemu di hotel bintang 5, ngobrol dengan bule-bule. Dan saya lihat dia, waduh dia nipu apa lagi. Setelah 25 tahun saya nggak jumpa dia, bayangkan. Waduh dia pakai jas, pakai dasi. Ngomong Inggrisnya tuh was. Oh iya, oke, yeah, of course, oh yeah, Ternyata cuman itu yang dia bisa. Yes, oke. Waktu dia mau keluar lift, dia tarik saya keluar. Dia peluk saya, dia bilang, aduh, saya bilang kau sombong banget. Bukan sombong Han, gue malu. Terus saya tanya, lu tipu di mana lagi? Ini Han, begitu masuk dia punya kantor besar. Waktu dia masuk, saya masuk, tuh semua orang pada berdiri. Saya pikir saya pendeta terkenal. Karena semuanya, Pak, saya bilang, oke, baik, Tuhan berkati. Ternyata loh, kenapa ada yang kerudung juga nunduk sama saya, berarti kan dia nggak kenal saya. Oh rupanya dia tunduk buat ini, dia president director. Begitu sampai di ruangan yang besar begitu, baru dia bilang, Han ini semua karena janji Tuhan, anugerah Tuhan. Oh iya, aduh Han seperti lo kan layani Tuhan kan, iya. Itu Tuhan yang lo layani itu. Dia juga janji, lo kira dia janji sama lo aja, sama gua juga dia janji. Terus gak lama dia buka, dia punya laci. Dia keluarkan cek. Gue ingin memberkati lo, aku ingin memberkati kamu Han. Oh saya langsung gak ganggu dia.
Dia tanya bagaimana kabar, saya bilang fokus aja ke situ, fokus. Jangan berbelat-belit dan pikiran macam-macam, itu aja kau tulis. Dan apa yang dari Tuhan laksanakan dengan segera gitu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, selain ingat janji Tuhan, Anda lihat ayat 64. Baca sama-sama ayat 64. 1, 2, 3. Karena itu, baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Semuanya perkataan mereka. Semuanya kiprah mereka di perikop ini. Dan yang kedua yang menjadi quote buat kita adalah mereka berkata, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu. Tolong garis bawahi dalam loh hatimu, jaga. Mereka bilang, Pilatus tolong jaga kubur itu. Terus saya ingat, Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi buat saya, marifat buat saya. Bukankah aku juga di dalam firman-Ku berkata, Amsal, ada juga kata jaga di situ. Amin, saudara. Tetapi bukan kubur yang kita jaga, tapi apa, saudara? Hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Jagalah hati. Anda mau menang, jaga hati. Biar difitnah seperti apapun, kalau Anda jaga hatimu, pasti menang. Diomongin urut-urut aja itu hati. Kenapa Pak? Enggak apa-apa. Serangan Pak? Enggak. Kenapa Bapak pegang jantung? Enggak, hati yang saya pegang. Saya sedang jaga hati saya. Suami istri kalau nggak bisa jaga hati, rumah tangga Kristen itu banyak yang cerai. Jaga hati. Amin. Itu persiapan kita. Saya menikah dengan istri saya tuh, saya suka ini yang begini. 23 tahun. Itu kalau nggak jaga-jaga hati, aduh. Istri saya tuh perkasa Pak, Bu. Orang Surabaya. Surabaya Solo. Waktu masa pacaran saya ngomong aja sama dia. Dengar dulu kamu. Dia bilang, kamu yang dengar saya. Saya bilang firman bilang itu istri dalam firman Tuhan. Sayang bilang, istri tuh harus tunduk sama suami. Terus dia bilang, lo harus baca juga firman yang lain bilang. Hei suami, kasihilah istri lo. Jadi saya bilang, aduh, ini kalau menikah hari ketiga Yesus bangkit kita cerai. Tapi kembali lagi, mama saya suka bilang, tapi nggak bisa, nggak bisa. Dia perempuan, nggak bisa. Mama saya, jaga hati kamu, jaga. Kenapa mama harus bilang sama aku, kenapa nggak bilang sama itu mantu? Mama saya bilang, justru karena kau anak mama. Kalau anak mama beres, pasti mantu jadi beres. Akhirnya lewatin itu 23 tahun. Tapi akhirnya ketika saya berubah, istri saya double, triple lebih berubah. Saya baru ngomong yang lembut, ya udah lebih lembut. Ma, kaos kaki mana? Enggak tahu, tadi taruh di situ perasaan sih. Pakai gerakan enggak tahu sih. Kayaknya
Kayaknya mama tadi taruh di situ, nggak tahu di mana ya. Mana sih Pak, nggak tahu di mana. Saya dalam hati bilang nggak gitu-gitu juga kali Maya. Ayo hari ini jaga hati. Ya. Anda masuk gereja ketemu koordinator yang nggak senyum, nggak apa-apa. Amin. Anda lihat nggak senyum, Anda nggak senyum, dia nggak senyum. Dari partai mana? Kok jadi partai? Saya pernah dimaki-maki sampai ludahnya ke muka. Saya sampai, dalam hati saya nih, ini saya dosa nih, tapi dalam hati kan di hati. Saya bilang, kalau gue belum bertobat, gue isep darah lo. Dia maki saya, apa salah? Saya, terus iblis tuh dari telapak kaki keluar, dia punya taring naik sampai ke pinggang, naik terus sampai ke sini. Buat dia semprot. Tiba-tiba itu hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Diundang di satu gereja dulu, ditaruh di losmen. Begitu buka itu keran coklat semua. Jam 2 pagi saya datang gitu ke itu losmen, coklat. Saya buka itu tempat tidur, itu kutu bangset. Ada 8, 12. Saya bilang, gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, apa? Mau marah apa? Hah? Baru kutu bangsa coklat aja. Gua dibunuh Yohan di atas, gua ditelanjangin, diludahin. Hah? Iya Tuhan, iya. Siap Tuhan, siap. Baru di ini aja, mau komplain apa? Enggak. Saya cuma ngomong sama istri. Kenapa dapat pelayanan begini? Kan cuma ngomong Tuhan. Istri saya, nanti saya telepon ya Pak, Mama jangan. Kenapa kamu ngadu? Enggak, tadi Tuhan juga marahin gue, bilang jangan. Setelah 10 tahun baru itu gembala bilang kepada saya, dia minta maaf. Pak Johan, aduh maaf banget ya Pak ya, dulu saya pernah taruh di losmen yang airnya coklat ya Pak ya. Enggak Bu, putih Bu, putih. Pak coklat Pak, putih. Putih dari mana? Putih kalau saya lihat dari udara pakai sedotan, putih. Jaga hati maka hidup kita akan menang. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, coba Anda lihat ayat 65, 10 menit saya selesai. Baca sama-sama ayat 65, 1, 2, 3. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Kan mereka bilang, ya, jagalah kubur itu dengan penjaga-penjaga. Dan Pilatus pada saat itu adalah pejabat, ya, tinggi dari Romawi. Dia layak dan dia mendapatkan hak untuk dijaga. Tapi hari itu dia berkata begini, ini penjaga-penjaga bagimu, jagalah kubur itu. Saudara, yang saya perhatikan begini yang ketiga pengertiannya, ya. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi berkat bagi kita. Pilatus yang memiliki hak, tetapi dia tidak pakai hak itu, dia berikan hak itu kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi untuk jaga kubur. Pengertiannya adalah bukan hanya menuntut hak, tetapi Tuhan mengajar kepada saya dan Anda di tempat ini untuk juga boleh memberikan hak kita. Hak untuk dihormati, hak untuk mendapatkan satu pelayanan yang baik, hak untuk dilayani, hak untuk hidup. Yesus saja yang memiliki hak hidup, dia menyerahkan hidupnya. Dan ini satu pengajaran yang baik bagi kita. Kadang bukan hanya menuntut hak, tetapi Tuhan boleh mengajar kepada saya dan Anda di sini untuk memberikan hak kita. Kenapa? Nanti Tuhan juga akan memberikan kita double hak.
Tuhan akan memberkati kita lipat kali ganda. Kadang kita bilang, iya saya terus. Saya suami, saya istri, saya orang tua, saya anak. Enggak bisa saya benar. Enggak bisa saya yang duluan. Saya yang pertama kali, saya yang lebih tua. Hari ini kita boleh belajar itu. Sometimes dalam hidup kita berikan hak. Bukankah Anda suka melakukan di tempat ini? Saya sering kali kalau naik pesawat, kadang suka naik bus kan, karena pesawatnya jauh, naik bus gitu. Saya sudah duduk lebih dulu dengan istri saya, naiklah ibu-ibu gitu. Kan hak saya untuk mendapatkan tempat kan lebih dulu, hak saya untuk duduk. Tapi saya lihat itu ibu umur 70 lebih, saya berdiri, saya bilang, tante duduk di sini. Aduh deh, gak usah. Saya bilang duduk, tante gak usah, tapi duduk juga. Enggak usah deh. Dan saya bilang, tante umur berapa? 76. Oh, mau kemana tante? Mau ke Medan. Oh, adek mau ngapain? Sama ke Sumatera, ke Medan. Ngapain? Pelayanan. Oh, adek siapa? Saya hamba Tuhan. Oh, saya berikan hak itu. Sederhana kan? Tapi Tuhan mengembalikannya double hak. Ya. Kadang saya jumpa dengan orang-orang yang saya tidak kenal, Pak silakan duduk. Kadang saya lagi berdiri, Pak, di jalanan tiba-tiba mobil lewat, terus mundur lagi. Saya pikir siapa, nyaris tak terdengar itu mobil. Terus dia bilang, Pak Pendeta mau kemana? Dulu masih susah, terus saya bilang, enggak kemana-mana. Terus dia bilang, mau pulang ya? Ya. Kadang kita kalau lagi susah bahasa kita nggak jelas. Mau kemana Pak? Pak Pendeta saya antar ya. Ayo Pak Pendeta, naik Pak Pendeta. Sudah terima kasih, ayo naik Pak Pendeta. Saya doa terima kasih Tuhan Yesus. Untung saya nggak norak, langsung saya nempel di mobil. Karena itu mobil canggih, yang pintunya naik tinggi. Jadi ke samping, naik ke atas. Coba kalau saya di depan, di sebelah itu pintu, kan saya tergantung naik. Terus dia bilang, ayo Pak Pendeta naik. Saya duduk di, waduh mobilnya sport, mewah gitu. Saya duduk di dalamnya sampai itu pintu mau ditutup lagi, saya juga turunkan kepala saya. Ini konglomerat bilang, Pak Pendeta nggak usah tundukkan kepala, karena memang sudah dirancang pas kepala. Saya jawab, saya sedang berdoa. Saudara, ketika kita memberikan hak kita, maka Tuhan akan memberikan double hak buat kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang 1 menit terakhir, ayat yang ke-66. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Dengan bantuan. Kok aneh gitu ya. Orang Romawi bisa kerjasama dengan orang Yahudi, orang Israel. Yang menjajah bekerja sama dengan yang dijajah. Dengan bantuan penjaga-penjaga. Yang keempat, apa yang harus kita persiapkan dengan baik? Baiklah kita hidup saling bantu-membantu. Amin. Ada keluarga yang susah, wajib rasanya kita yang bantu. Kalau istri susah, kalau suami susah, anak orang tua, kakak, adik susah, teman seiman susah. Wajib bagi saya dan Anda di tempat ini memiliki satu tatanan hukum itu, bantu membantu. Saya hampir tiap hari selama 33 tahun, ada aja orang yang telepon ke rumah, ke istri, ke saya. Pak tolong Pak, rumah kontrakan habis Pak. Pak tolong udah gak punya pekerjaan, ada yang ketangkep polisi Pak. Saya punya keponakan Pak, kena narkoba. Istri saya pergi ke Polda. Malam-malam jam 1, setengah 2 pagi. Setengah 8, jam 8 pagi baru pulang. Dan ternyata berhasil. Ternyata dia hanya cuma ikut-ikutan. Belum lagi tante-tante, ibu-ibu dengan teman-temannya ketangkep berjudi.
23 orang, 25 orang, teman lagi 2:30 pagi, Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta tolong utus istri. Kemana, melayani di mana? Dia bilang di kantor polisi, Pak. Ibu saya ketangkep. Aduh, dia datang lagi sampai jam 12 siang urus. Belum lagi wanita yang melahirkan, suaminya telepon, Pak, kami sudah dianugerahi anak. Oh amin, haleluya, puji Tuhan. Amin Pak, saya terima itu. Tetapi Pak, bagaimana ya cara mengeluarkan anak saya? Saya bilang suruh dokter keluarkan dari perut ibunya. Terus saya bilang bukan Pak, dari rumah sakit. Loh istri siapa? Istri saya. Anak-anak siapa? Anak saya. Ya wajib kau yang keluarkan, tapi saya nggak punya uang Pak. Terus saya bilang doa aja. Sudah doa Pak, 3 hari 3 malam saya dapat wajah Bapak. Ada orang datang, Pak, saya kanker darah, Pak. Ada orang datang, Pak, saya penyumbatan, Pak. Mau datang ke dokter itu, Pak, tapi dokter itu 2 kilo lebih. Saya 6 bulan lagi, Pak, baru bisa tertolong. Istri saya lagi masuk lagi. Kadang dulu 7 bulan urus orang yang dalam penjara, jalan lagi, kenal juga enggak terlalu. Kadang-kadang kita lihat berdua, mah kita hidup begini ya, aneh ya. Orang yang punya masalah, kita datang dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi saya lihat begitu, ketika saya bantu orang, Tuhan selamanya bantu kami. Segala kebutuhan, keperluan, kerinduan, keinginan, Tuhan jawab. Oleh sebab itu jangan kapok untuk hidup saling membantu. Karena selamanya Tuhan pasti membantu. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk 4 perkara penting. Yang pertama, kami diberkati untuk mempersiapkan pengingatan akan firman-Mu. Ajar kami untuk selalu bisa mengingat janji perkataan firman-Mu. Bukan hal yang lain. Karena tidak bisa tidak, kami pasti tertolong. Karena kami punya Tuhan yang tangguh, Tuhan yang piawai, Tuhan yang sangat sempurna. Yang kedua, ajar kami untuk mempersiapkan kami untuk menjaga hati kami. Segala sesuatunya ada di dalam hati. Oleh sebab itu Engkau berkata, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan, dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ajar kami untuk menjaga hati kami, untuk tidak terpengaruhi dan masuk virus-virus yang tidak baik. Yang ketiga, ajar kami juga Tuhan untuk memberikan hak kami, bukan hanya menuntut hak kami. Selain menjalankan kewajiban kami, ada waktu bagi kami juga mungkin tertarik, dituntut, atau mungkin dengan kekuatan yang dari luar sana menarik hak kami. Dan ajar kami untuk belajar menyerahkan hak kami sama seperti Tuhan kami yang menyerahkan hak hidupnya. Dan yang keempat, ajar kami untuk hidup saling bantu-membantu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah diberkati. Haleluya, amin. Tuhan memberkati saudara. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
Baki papa takaya rana mangku papa sikapata kaya lama-lama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena berani lepaskannya para pendapat kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa